Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita Waalaikumsalam warahmatullahi eh, sebelum dimulai, saya ingin kamera dibuka sebentar. Biasanya saya foto sebentar. Silakan dibuka kamera sebentar. Setelah itu silakan ditutup lagi. Halo, silakan dibuka kamera sebentar untuk absensi ya. Absensi, setelah itu kita tutup lagi. Silakan dibuka semuanya. Oke, kita buka ya. Satu, dua, tiga. Oke, oke. Silakan kamu tutup lagi ya. Kan kalau mau sambil santai. Bisa Mbak Dian, jangan lupa untuk presensi ya di e-learning. Ini pertemuan kelima di e-learning, materinya seperti ini. Semoga kamu bisa membukanya. Di sini secara tertulis adalah adanya suatu perencanaan pembangunan. Jadi pembangunan gak hanya dibangun itu sekaratnya, tapi ada perencanaan. Karena dengan perencanaan itu lebih menjadi pasti dan hasil yang dilakukan adalah baik. Perencanaan jadi harus direncanakan jauh-jauh seharusnya. Yang pertama adalah direncanakan adanya perkembangan sosial ekonomi yang mantap, yang disebut dengan steady social economic growth. Nah, semoga bisa dilihat ya. Hal ini cerminkan dalam usaha pertumbuhan ekonomi yang positif. Makanya pemerintah saat ini sangat-sangat melihat perkembangan ekonomi yang positif itu bagaimana. Direncanakan Indonesia tumbuh 8%. Dengan adanya perang dagang itu tidak tahu apakah bisa 5% apa. Yang kedua, ada usaha yang dicerminkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Jadi misalnya pendapatan per kapita gini aja. Setiap tahun itu ada demo, bukan demo ya, ada kenaikan bayaran lah gajinya karyawan. Nah, walaupun di sisi lain dengan kenaikan kenaikan upah buruh itu juga akan membuat para investor juga akan lari. Tapi sebenarnya kalau upah buruhnya tinggi, harusnya di daerah situ juga pendapatannya juga tinggi. Bisa kamu bandingkan misalnya pendapatan di Mojokerto ini misalnya, bandingkan dengan Jakarta, atau di Indonesia dibandingkan dengan negara Malaysia misalnya, atau Singapura, atau lebih parah lagi dibandingkan dengan negara Amerika yang bayarannya dolar. Walaupun di sisi lain pengusaha mesti akan bisa selalu mencari hal-hal yang membuat ya namanya orang ya supaya tidak miskin ya, misalnya mencari kekayaan yang lebih. Kalau bayarannya di Mojokerto Kabupaten 4 juta misalnya, ternyata kota Mojokerto hanya 2,5 juta misalnya, atau 3 juta lah. Bisa-bisa karyawan itu nanti ah, kantor pusatnya dicari di kota Mojokerto yang hanya bayarannya 1 juta. Jadi para buruh yang unjuk rasa mau menambah pendapatan, misalnya dari 4 juta menjadi 4,5 juta, nggak akan bisa. Karena
kantor pusatnya ada di Kota Mojokerto yang itu. Terus namanya dunia usaha kadang ada kelicikan-kelicikan atau bukan kelicikan ya, kelicikan terlalu jelek negatif. Tapi ada hal yang inovasi sendiri lah. Sehingga namanya orang usaha untuk memperoleh keuntungan. Jadi seperti itu. Ada perencanaan bangunan. Yang ketiga, usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi sebagai usaha diversifikasi ekonomi. Struktur ekonomi sebagai negara yang sudah maju, dia tidak akan berfokus pada petani. Ibaratnya usaha yang pertama dilakukan manusia itu adalah pertanian. Pertanian mengurusi makanan. Kalau sudah punya makanan, baru berpikir yang lain. Misalnya mau beli punya apa ya, di teknologi informasi, di teknologi struktural seperti itu. Jadi kalau di negara kita terkenal dengan istilah sandang, pangan, papan itu sudah tercukupi baru orang memikirkan misalnya pendidikan. Kalau selama sandang dan pangannya kurang, mau kuliah misalnya di UNIF saja seperti kamu sangat berat. Mungkin carikan kuliah yang lebih parah dari UNIF misalnya. Atau kalau sandang pangannya sudah tercukupi semua, dia akan mencari sekolah yang berstandar standar luar negeri Eropa misalnya. Atau bahkan anaknya disekolahkan di Singapura. Jadi ada perubahan struktur ekonomi. Nah, padahal ekonomi yang paling utama adalah di bidang pertanian. Nah, pertanian sudah beres, baru makan sudah beres, baru bisa mikir. Nah, kemarin selama beberapa tahun yang kebelakang Indonesia itu kadang lupa bahwa Indonesia itu negara agraris. Akhirnya banyak mengimpor, mengimpor padi, delek dari Amerika. Kenapa? Karena peningkatan ekonomi di bidang pertanian di Indonesia masih kurang. Maka itu PR bagi Fakultas Pertanian, PR bagi Fakultas Ilmu Pemerintahan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada petani. Jadi supaya nah itu semua sudah baru struktur ekonomi. Kalau sudah menjadi kota modern, misalnya kamu bandingkan di Kabupaten Mojokerto yang masih banyak daerah pertanian, dibandingkan dengan kota Mojokerto yang pertaniannya tinggal sedikit di mana di sekitar Benteng Pancasila itu mungkin yang masih ada sekitar Uri atau apa. Tapi yang lainnya sudah kabupaten. Apalagi kalau negaranya sudah maju, sudah daerahnya sudah mampu. Negara Taiwan nggak bingung dia mengirimkan makanan atau beras atau macam karena dia impor. Impornya beli dengan dia menjual produk-produk yang standar lebih mahal, teknologi informasi lebih mahal. Kamu beli laptop yang harganya 5 juta misalnya. Kamu belikan beras 5 juta itu bisa sak truk. Misalnya makanannya sehari satu piring itu 5 juta untuk makan setahun mungkin baru habis. Bandingkan dengan kamu yang beli laptop 5 juta itu termasuk spek mulai rendah lah. Apalagi yang di bawah 5 juta misalnya. Mungkin didekek sanggon pecah misalnya. Yang lebih mahal banyak ya istilah iklan. Jadi yang laptop 20 juta, 30 juta. Karena perubahan struktur ekonomi. Orang bisa beli laptop kalau kebutuhan perut, insya Allah sudah tercukupi. Tapi kalau kebutuhan perut belum tercukupi, ya mau beli laptop, perangkat elektronik ya biar tunggu dulu. Yang ketiga adalah yang keempat, adanya usaha perusahaan kesempatan kerja. Misalnya seperti itu. Tapi ada kesempatan kerja yang lainnya yang tertutup. Kalau dulu misalnya banyak kerjaan yang di bidang pertanian. Sekarang pertanian itu mah butuh banyak ya, tapi tidak seperti dulu. Kalau dulu mulai tandur pari, padi itu butuh berapa? 5 orang. Sekarang dengan teknologi yang kecil, 1 orang cukup untuk 1 hektar. Misalnya. Akhirnya banyak orang yang nganggur. Walaupun para petani pendapatannya bisa meningkat. Tapi yang biasanya dia menjadi usaha tandur itu usaha bisa menjadi kesempatan kerja yang lain.
Misalnya derep atau apa. Itu contohnya. Kalau dulu, kalau ada pabrik ke Indonesia, perakitan laptop misalnya. Yang dulunya hanya kerja serabutan, akhirnya diterima dia kerja merakit laptop dan menjual laptop. Dengan laptop itu misalnya dia bisa mencari kerjaan yang lain. Menjadi Grab misalnya. Jadi ada perluasan kesempatan kerja. Yang kelima, satu, dua, tiga, empat, adalah adanya pemerataan pembangunan. Jadi kalau daerahmu bisa kamu lihat antara kabupaten dan kota berbatasan Gajah Mada itu bagaimana ketika masuk ke kabupaten kadang kentara sekali ya. Kota Mojokerto terus masuk ke arah Krian, Krian masuk ke Surabaya, kamu masuk ke Surabaya itu ketemu banyak gedung pencakar langit dibandingkan dengan Mojokerto kota yang gedung pencakar langitnya nggak belum begitu banyak. Hal ini terasa misalnya kamu suatu saat ke mana ya, ya Jawa Barat ya misalnya ke Depok dan macam-macam mau masuk ke Jakarta itu bisa lihat ada kereta layang, ada kereta. Jadi tapi kan nggak boleh seperti itu aja. Kerja apa yang lengkap itu di Jakarta ada pemerataan nanti bukan hanya jalan tol yang sambung dari Jakarta Surabaya. Nanti kereta cepat itu juga akan sampai ke stasiun Wonokromo misalnya. Ada pemerataan sama. Kalau mau naik pesawat misalnya Surabaya Jakarta 1 jam ya. Nanti bisa naik kereta api cepat itu Jakarta Surabaya hanya 1 jam setengah misalnya. Bandingkan dengan kereta api yang biasa agro anggrek macam-macam itu yang 12 jam. Sekarang aja sudah 8 jam Surabaya Jakarta kereta api. Ini kereta cepat ya bisa 1 jam. Nah, ini ya, kamu nanti bisa ah, apa nama ciri-ciri suatu perencanaan. Ada 5. Oh, sih sebut dengan anu. Ya buka yang nah, ini yang diklik ada di situ ada pengertian perencanaan, ada administrasi perencanaan, administrasi bangunan. Perencanaan itu sebenarnya mengadministrasikan kalau menurut sejarah ilmu administrasi. Terus sejarah kalau sesuai dengan ilmu pemerintahan sendiri perencanaan diadministrasikan di kata lebih baik. Kamu harus mulai mengadministrasikan dirimu. Surat apa saja ketika semester 1 sampai 4 yang nggak boleh hilang. Misalnya bukti pembayaran. Bukti kamu punya prestasi. Nanti setelah lulus dari UNIM kamu kumpulkan di administrasikan yang kamu punya prestasi apa saja. Jadi, hampir sama ya. Perencanaan itu adalah mengadministrasikan. Administrasi eksponensial. Dengan apa saja perlu diadministrasikan? Diharapkan dengan adanya perencanaan atau pengadministrasian itu terdapatnya suatu pengarahan kegiatan. Mari SMP, SMA, mari SMA kuliah. Mari kuliah S1, juga S2. Nah, tujuan bangunan. Semakin banyak orang yang kuliahnya tinggi, walaupun bukan jaminannya, tapi insya Allah cara pandangnya berbeda dengan anak yang kuliah SD misalnya, lulusan SD. Atau yang tidak sekolah. Masalah kekayaan, urusannya Tuhan ya. Tapi kalau secara keilmuan, yang sekolah lebih tinggi itu lebih ngerti, lebih beling Indonesia. Akhirnya ketika bekerja juga milih-milih. Nah, dengan adanya perencanaan, adanya suatu pengarahan kegiatan bagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dengan pengadministrasian atau perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal yang akan dilalui. Setelah lagi kita UTS. UTS ini pertemuan kelima. Berarti kurang 3 minggu lagi lah kita sudah UTS. Berarti perkiraan akhir ya atau awal Mei, awal Mei sudah ada UTS.
diadministrasikan. Kamu sudah siap. Misalnya yang belum bayar SPP, nah segera bayar. Yang belum ngerti mata kuliahnya Pak Dian, segera tanya. Nggak, ada buku-bukunya yang belum. Jadi adanya perkenalan hal-hal dalam perasaan yang akan terjadi. Sudah harus kamu pikirkan. 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, kamu kuliah lulus semester 4 sekarang. Tengah, 4, 5, 6. 4, 5, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8. 2 tahun lagi kamu lulus, mau masuk mana? Pertama yang kamu bisa lulus pemerintahan harusnya bisa memang menjadi seorang pegawai yang berhubungan dengan administrasi negara. Walaupun nasib urusannya Tuhan ya, tapi paling nggak sudah harus direncanakan. Kemarin 2 tahun lagi aku sudah harus punya IP bagus, mau daftar CPNS, mau latihan CPNS supaya bisa lulus misalnya. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan untuk memilih alternatif. Alternatifnya ada dua. Kamu mau lanjut sampai lulus semester 8 atau kamu mau apa sini terminal misalnya. Wis gak pengen dari lulusannya Unip, waktu wae misalnya. Alternatif. Oh, ternyata enak jadi mahasiswa ya. Pokoknya disuruh belajar toh, gak usah mikir duit. Misalnya. Yang urusan duit mencari orang tua misalnya. Ketika nanti kamu sudah lulus, kamu wajib membantu orang tua kamu dan kamu melakukan kerja apapun. Nah, alternatif seperti itu. Nah, aku mau semesternya bagus, rajin misalnya. Seperti ini, ada yang masuk semua. Atau aku mau biasa saja. Itu pilihanmu. Dengan dilakukan perencanaan, skala prioritas memilih urutan dari pentingnya suatu tujuan. Kamu yang paling penting tujuannya apa? 2 tahun lagi, setahun lagi ya, apa? 5, 6. 2 tahun lagi kamu harus lulus UNIM. Alternatif. Pertama itu alternatif kedua DO. Jangan sampai ya sudah orang tua sudah itu akan rezekinya banyak, lancar sehingga bisa lulus dari UNIM. Itu alternatif pilihan. Cara baik kamu gak kuliah bodol atau dengan tenaga yang ada skala prioritasnya. Skala prioritasnya kuliah, mari kuliah, kerja, setelah kerja mungkin selanjutnya cari jodoh yang belum punya jodoh, melanjutkan keturunan, nah, memberikan apa ya, bagi neneknya teman, yang sudah keluarga kan punya anak. Dan perencanaan akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan penghasilan rencana. Hari ini kita rencanakan kuliah UTS ya, pertemuan kelima. Berarti saja tadi jam 9 atau jam 10, jam 9 kamu harus di kampus. Ternyata nggak tahu tadi ada Pak San terus sana banyak yang pulang misalnya. Tapi minggu depan jangan kita masuk. Direncanakan besok pertemuan ke-6, terus 7 ke-8, 3 kali pertemuan lagi. 6 ya pertemuan ke-7. Berarti 4, 5 ya sekarang 6, 7, 2 semester lah, 2 minggu lagi. Saya itu persiapan UTS. Jangan lupa tugas-tugasmu harus mulai direncanakan. Bagian ini tugas. Itulah gunanya perencanaan. Dengan perencanaan itu pemerintah bisa mengalokasikan apa yang harus dibantu dulu. Jembatan dulu atau makan dulu. Pak Prabowo makan dulu gratis. Itu untuk anak sekolah. Di e-learning ada ini. Kalau cari sendiri. Supervisor. Terus kita lihat lagi. Nah, itu tentang Mbak saya ngantuk tuh. Tentang pembangunan. Ini buka lagi.
Ini kita lihat pemerintah dalam perencanaan itu harus punya data yang benar. Nah, semoga ini bisa kita buka sebentar. Jadi jumlah penduduk piro. Nah, seperti Pak Dian gini, mahasiswa Pak Dian berapa? Oh, ternyata 6 Pak. Yes, cukup aku nih. Loh, ternyata mahasiswa Pak Dian ada 200. Yang lainnya gelar kelosot di bawah. Itu harus direncanakan. Nah, ini ada salah satu sistem perencanaan dari pemerintah yang namanya satu data untuk kebijakan tepat sasaran. Satu data. EKTP, hati-hati KTP ini. Bisa disalahgunakan orang. Kondisi-kondisi yang ada adalah sulitnya mencari data pemerintah. Banyak data-data yang dipegang oleh individu, delik nol lah. Bagaimana? Karena mereka yang menguasai data itu akan bisa menguasai Indonesia. Misalnya penduduk Indonesia itu berapa sih? 250 juta atau 280 juta? Oh, ternyata 280 juta, 30 juta tambah. Berarti apa yang dianukan? Oh, misalnya jual pakaian, pabrik pakaian. Nah, itu insya Allah laku. Oh, 280 juta menyediakan apa saja? Makanan. Nah, akhirnya jualan makan. Nah, diperlukan hubungan personal untuk mengakses data itu di orang-orang tertentu. Format data dibagikan tidak terbuka dan sulit diolah JPKDF. Terdapat perbedaan konsep dan definisi tanpa adanya metadata. Nanti ada dua, BPS dan Mendagri menggunakan konsep berbeda. BPS menggunakan konsep penduduk de facto, sementara Mendagri menggunakan konsep penduduk de jure. Nah, ini mengakibatkan perbedaan jumlah penduduk yang dihasilkan oleh BPS dan Mendagri. Nah, ini contohnya data enggak bentuk ya. Ngantuk baca. Di sini misalnya menurut penduduk apa namanya? Menurut Kemendagri jumlah penduduknya 33.03.01. Ternyata bukan 01 adalah selisih 9 orang entah Kemendagri dan BPS. Ini kelihatan. Akhirnya 9 orang kemana? Udah miskin atau orangnya mati kah? Atau mungkin orangnya nggak ada yang bisa mengakses kehidupannya. Ada buka teja, ada kejobong, itu ada. 33.03.03. Nah, itu yang kurang-kurang perlu diperbaiki. Yang kedua adalah perbedaan negara di Indonesia. Wilayahnya ada Sumatera, oh, ada yang berasal dari Jawa, ada yang Kalimantan. Terus itu terdapat perbedaan luas wilayah dan untuk wilayah sama yang dihitung spasial antar sensasi. Yang paling kecil adalah Jawa. Nih, Jawa tapi ngumpul semua. Ada Irian, ada Papua, ada Sumatera, ada Kalimantan, masih sedikit orang. Padahal dia lebih besar daripada Pulau Jawa. Itu makanya tugas pemerintah untuk mengetahui sampai mana apa namanya perbedaan penduduk yang ada dengan yang tidak ada. Mungkin Jakarta itu penduduknya padat, tapi setelah Lebaran Jakarta menjadi kota mati. Ya, seperti itu. Nah, ini jenis-jenis statistik untuk menghitung alat untuk menghitung Undang-Undang Nomor 16 tahun 97 pasal. Ada statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khususan. Ini statistik yang memanfaatkan ditujukan
untuk keperluan yang bersifat luas. Nah, sektoral untuk instansi tertentu, misalnya dinas tenaga kerja, piro atau penduduk Mojokerto sing wis kerja. Nah, instansi khusus, khusus untuk spesifik dunia usaha, pendidikan, yang penjaring sebagai lembaga, organisasi, perorangan, dan unsur masyarakat. Selanjutnya adalah BPS adalah pembina data statistik. Badan Pusat Statistik yang adalah BPS. Ada BPS tingkat pusat, badan melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik, dan ada dari tingkat daerah, ya itu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang kegiatan statistik dan lainnya. Pembina data statistik, Mbak, untuk data statistiknya juga beda. Nah, ini ada tugas pembina, menetapkan standarnya, menetapkan struktur baku, memberikan rekomendasi, dan melaksanakan pemeriksaan ulang. Yang kelima adalah melakukan pembinaan. Tugas pembina data. Nah, ini adalah geometrik statistikal bisnis proses model. Ada evaluasi, spesifik net, build, ada ALKS, apa relevansi, akurasi. Bisnis statistik yang adalah BPS merujuk pada GSPM yang dengan Indonesia dan dijalankan oleh NSOD. Dia membiayai bukan orang Indonesia tapi malah luar. Nah, BPS memiliki Advanced Release Calendar (BRS). Yaitu kelihatan ah, apanya tersambung, yaitu kelihatan di pojok ini. Yang ketiga adalah konsep metode dan klarifikasi internasional, itu skala proses internasional standar industrial, nah, itu ada ya. Harus ada standar yang bagus. Selanjutnya adalah sistem transaksi ekonomi dan terintegrasi. Nah, ini data terintegrasi ya. Jadi ngerti perangnya apa. Nah, ini sistem informasi rujukan statistik. Suatu Sirusa itu adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan informasi kepada metadata yang di Indonesia. Metadata merupakan salah satu proses SDM. Jadi eh, apa jadinya yang ada sistem informasi rujukannya. Ada beberapa implementasi yang lainnya adalah portal satu data, ada EMI, satu Depok, satu data kabupaten. Nah, itu yang disebut dengan e-government service bus. Portal Indonesia Satu Indonesia dikelola kementerian yang menjalankan usaha pemerintah di bidang perencanaan pembangunan. Jadi eh, kementerian-kementerian itu berani keluar. Oke. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah berjalan di ini. Yang pertama Siskoha Depok dan EMS dan lainnya. Disebut dengan data portal satu data. Jadi mulai ngerti satu klik aja bisa. Ini contohnya satu data dari Google, basis informasi grafik, wilayah kerja statistik ketemu dan akhirnya masuk sekolah kembali. Hmm. Ya satu data ini kita gambar bagian-bagian di sini kelihatan pengemasannya, apa namanya, pengolahannya, penghitungannya, kredit keuangannya gimana. Yang keempat adalah partisipasi publik diharapkan untuk data yang lebih baik, menjadi responden, melaporkan data diri, memberi umpan baik, sensus online. Nah, partisipasi publik sebagai pemerintah untuk data statistik yang lebih lama. Di statistik itu ada terjadi partisipasi publik atau persamaan persepsi dengan itu yang
yang dia sampaikan? Ada yang tanyakan? Jelas atau enggak? Maaf ya, agak muat ada. Tahu dia habis sholat. Ini baru bicara. Jelas. Jelas ya. Oke. Ada yang tanyakan mungkin lagi? Ya, masih ada waktu 10 menit lagi. Mari saya bukakan yang lainnya. Kalau data diperlukan untuk dia untuk agar perencanaan bangunan jelas. Satu data penduduk Indonesia berapa? Penduduk Indonesia berapa? Penduduk Indonesia 2024. Ini Indonesia 2024. Oke. Ini ada namanya data demografi. Di sini kita ngasih perkembangan jumlah penduduk 23 semester 1 semester 2 dan tambah terus. Alhamdulillah kita penduduk masih bertambah. Kalau sudah kayak Jepang, ini saya tak buka ya, tadi belum. Kalau sudah kayak Jepang itu akhirnya mendatangkan orang dari luar. Padahal orang Jepang katanya ahli membuat anak ya. Tapi kok kenapa ujungnya habis? Negara mana lagi? Korea. Korea drakor cinta-cintaan mestinya pintar untuk membuat anak. Tapi ternyata orang Korea juga habis. Akhirnya orang-orang kita daripada di Indonesia tidak dapat kerja, istilahnya apa? Kaburin. Nah, kabur ke jadi TKI. Jadi, berarti kamu juga mau jadi TKI, ini loh gambarnya. Data Indonesia. Persentase jumlah penduduk klaster pulau. Yang paling banyak ada di Pulau Jawa. Yang kedua Sulawesi, Sumatera. Yang kedua, yang ketiga Sulawesi. Kalimantan sangat sedikit. Makanya Pak Jokowi mau buat IKN di situ cak rame. Pulau Maluku yang paling kecil sendiri mungkin Pulau Ikan, Pulau Papua. Nah, ya, ngerti seperti ini, kita ngerti akhirnya ketimpangan pembangunan di antar wilayah di Indonesia. Kalau Jawa langsung karena banyak penduduknya ya, ketika dibangun apa jelek langsung terpakai. Kalau Sumatera atau Kalimantan dibangun atau Sulawesi ya, Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi dibangun sing lewat siapa? Mungkin yang lewat babi rusa, atau yang lewat sapi atau burung misalnya. Nah, Indonesia buat tol ya yang punya mobil paling enggak. Atau tolnya itu ya, tolnya apa namanya di Madura itu dulu kan jembatan Suramadu itu bayar. Nah, akhirnya kan ketika sudah nggak bayar malah rame Surabaya Madura. Ini jumlah penduduk sebarannya di Pulau Jawa paling. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan jenis kelamin. Lanang mbak itu gedean di banyak mana? Banyak laki-laki. Alhamdulillah. Nanti kalau banyak perempuannya, laki-lakinya sedikit. Nah, itu nanti zaman akhir. Akhirnya banyak wanita itu yang apa ya? Misalnya mencari jodoh gamelan. Gini aja yang jumlahnya nggak begitu jauh ya 39 dan 42. Tingkat CE itu 3 juta lah. Itu masih banyak orang perempuan yang kesulitan mencari jodoh. Apalagi nanti nek laki-lakinya sedikit, ceweknya banyak ya tambah rebutan seperti piala bergilir. Ini masih belum, makanya kelihatan datanya. Nah, jumlah kepala keluarga yang paling banyak itu tetap laki-laki. Dan jumlahnya sangat naik. Nah, dari 72 menjadi 74. Tapi yang perempuan tetap 18 saja, walaupun jumlahnya ada 85, 35, atau 616. Nah, jumlah kepala keluarga tetap akhirnya banyak yang laki-laki. Kepala keluarga itu ada yang perempuan loh. Kalau misalnya suaminya tidak ada, dia menjadi kepala keluarga. Ini
Alhamdulillah kita juga masih usia produktifnya lebih banyak. Kita bisa kalau orang lain mengekspor timah, nikel, laptop, HP, kalau kita bisa mengekspor TKI. Jangan sampai tapi TKI-nya terus ginjalnya diambil, dijual mati orang. Tapi kan lihat, sebenarnya kalau orang Indonesia mau soros dikit, misalnya, mau jadi petani misalnya, usia yang sangat banyak ini tercukupi, tapi kadang ada gengsinya. Mungkin ada di antara kamu punya sawah tapi nggak pernah nyawa. Itu bisa jadi pertama kotor, akhirnya gengsi dan lain sebagainya. Padahal tidak harus seperti itu. Ini adalah jumlah penduduk dalam usia. Nah, tadi yang paling banyak itu usia produktif. Nah, 15 sampai 64 tahun. Di bawah usia produktif itu anak-anak, dan di atas usia produktif mbah-mbah itu lebih dari 60%. Ini persentase capaian perekaman KTPN. Yang paling banyak itu kabupaten kota masih 412. Yang lainnya masih kecil. Makanya oh, siapa yang belum punya KTPN. Nah, di jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan tidak atau belum sekolah. Tapi katanya yang belum tidak sekolah itu lebih tidak menganggur. Atau mungkin SD. SD itu kamu kan sekarang mahasiswa. Jangan menganggap orang SD itu bodoh semua enggak. Tapi ujungnya banyak lulusan SD itu yang bekerja, serabutan atau apa. Tapi yang misalnya S1, S2 lebih lebih tinggi ya sampai pendidikannya. Kadang malah bingung cari kerja. Padahal orang yang SD itu kerja apa saja banyak yang mau. Akhirnya tidak ada begitu pengangguran. Usia yang paling sedikit oh S1 sama S2, S3, S2 sama S3. Jadi yang paling banyak tidak atau belum sekolah ternyata. Tahun 2024 oh, masih banyak yang tidak sekolah atau belum sekolah atau hanya tamatan SD, SMP atau SMA. Agama yang paling banyak adalah agama Islam. Ini salah satu contoh data. Yang kedua Kristen, yang terakhir ada Konghucu. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan status perkawinan. Yang paling banyak adalah sudah kawin. Yang belum kawin juga banyak. Atau cerai mati atau cerai duda. Kamu sudah dapat jodohmu, ketemu jodohmu ya segera kawin untuk menambah jumlah ini statistik. Nah ini